Ini X repair. Lihat dari di sini IC-nya udah nggak ada, itu ini IC ESL atau IC power. Dan juga di sini ada kapasitor yang miring. Sini ada beberapa yang miring juga nih. Dari sini juga kelihatan. Sini. Kemungkinan ini CD-nya udah pernah dicabut ya, itu sama dua-duanya, dan juga untuk ESL nggak ada. Oke, proses selanjutnya ngapain nih? Untuk proses selanjutnya paling kita coba untuk pengecekan di bagian CD-nya dulu di sini. Ini CD yang pertama sampai CD yang kedua itu wajib kita cek, terus sampai dua itu kita harus lengkapin yang namanya di sini. Ini ya saya nggak ada, kita cek, kita lengkapin dulu. Sama mungkin kapasitor miring kita coba lurusin dulu aja kayak gitu. Biasanya baru kita tracing ulang. Dan juga ini ada beberapa nih kapasitornya mungkin kayak kebakar gitu, kosong setengah bagian. Dan kita cek aja nanti masih bisa berfungsi atau enggak, tapi lebih baiknya kita ganti aja. Ini kita cek untuk CD-nya ini apakah masih berfungsi atau enggak dengan cara ini. Untuk multitesternya kita putar skalanya di dioda. Nah, paling kita coba langsung aja ya. Untuk positifnya kalau mode dioda ini atar di ground ya, biar nggak ngambang untuk value nya. Untuk jalur tegangan CD-nya normal yang sebelah kiri, dan juga untuk jalur LDO nya juga normal 5,5. Dan untuk yang sebelah kanannya di jalur tegangannya 1,3 normal, dan juga untuk yang satunya jalur LDO nya ini nggak normal. Ini kemungkinan ada indikasi short. Paling kita coba aja di mode on. Kalau di mode on dia nggak terlalu kelihatan sih. Biasanya saya makanya pakai dioda aja gitu, jalur dioda. Positifnya taruh di negatif ground, dan yang normal itu dia harusnya ini udah nggak normal sih dua-duanya. Tadi sih normal harusnya 0,3 sama 0,5 di sini juga sama. Oh sorry, ini kita ini tadi saya taruhnya di positif harusnya positif di negatif. Betul. Harusnya 0,5, tapi di sini tuh dia 0,0. Ini udah pasti untuk CD yang sebelah kanan di short. Ini kalau mau lebih pastinya kanan kiri kita copot, ini kita ganti dua-duanya kayak gitu. Dan juga untuk bagian CD-nya, bagian ESL-nya boleh dilihat. Ini nggak ada ya. Dan juga untuk jalurnya ini kapasitornya pada miring semua. Dan ESL dia nggak ada. Sama ini udah pernah dibuka untuk si penutupnya atau pelindungnya. Sebelah sini juga ini ada bekas tisu, kemungkinan bekas dibersihin, mungkin pakai pembersih atau gimana kan, soalnya ini bekas servisan lain. Dan juga untuk di sini kapasitor paling kita ganti aja untuk jaga-jaga, soalnya udah jelek juga sih, bekas karatan atau korosi gimana gitu.
Ini kita udah coba ganti untuk bagian CD-nya, bagian kanan dan kirinya kita sekaligus dua gantinya. Nah, mungkin kita coba cek lagi aja ya. Bagian cek lagi, ini untuk tegangannya 0,3, ini juga harusnya 0,5, sini juga 0,3. Nah, di sini juga 0,5 tuh, yang harusnya 0,5. Sebelumnya tadi di 0,0, itu udah pasti untuk jadinya itu kalau bukan short ya mati. Dan ini untuk bagian ISL -nya, kita juga udah tambahin IC ISL yang hilang tadi, dan juga untuk bagian kapasitornya kita udah coba rapihin yang miring-miring tadi kan. Sama ini sebelumnya kan nggak ada pelindung, kita udah coba pasangin pelindung lagi yang baru. Terus juga di bagian sini di pelindung juga yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Lalu di sini kita udah coba ganti untuk kapasitornya yang sebelumnya gosong atau korosi di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, saya udah lupa. Dan juga untuk di bagian sini sebelumnya kan nggak ada pelindungnya, jadi kita pakein pelindungnya lagi. Ini semua kita lengkapin, dan juga kita udah coba ganti untuk bagian CD-nya. Mungkin kita coba tes aja apakah bisa nyala lagi atau enggak. Seperti itu. Sini kita coba cas ya, pakai Type C sama ampermeter, apakah kebaca atau enggak. Sini untuk kondisi metric normal itu dia di 19 sampai 20 volt untuk yang atasnya. Untuk yang bawahnya itu dia di 0,6 naik, habis itu dia akan drop, harusnya di 0,4. Oke, betul. Untuk yang bawah kita cek lagi. Udah powernya udah keluar. Panas ya. Kayaknya seantem tuh. Ya benar di 19. Untuk ampernya di 0,6 harusnya dia. 0,6, dan harusnya sih turun lagi seperti sama yang di atas. Tuh. Dan normal untuk indikasi yang kedua yaitu kipasnya juga ikut jalan. Nah, dan ikut mati lagi. Nah, ini udah normal kembali. Paling kita coba minta untuk aksesnya dulu buat kita cek untuk kondisi baterai, fungsional, mungkin dari baterai, trackpad, keyboard, kamera dan sebagainya. Begitu. Oke.